guys, welcome back to my channel Diva Mela Vlog. Ya, di hari yang mendung dan sudah hujan ini, gue mau nge-review full 86 gue. Kenapa gue baru review sekarang? Karena baru sempat sekarang dan kebetulan terjadi accident beberapa hari yang lalu sama 86 gue. Jadi tonton sampai habis videonya buat kalian yang mau tahu ada accident apa yang terjadi di 86 gue ini. Oke, kita mulai dari kualitas catnya dulu nih, kualitas keseluruhan catnya. Ini itu mobil nyampe di garasi gue bulan Desember dan sekarang sudah bulan Februari, jadi sudah 3 bulan mobilnya di sini. Kemarin itu gue nggak sempet nge-review secara detail bagus buruk catnya, dan sekarang gue bakal review secara detail apa sih kekurangan dan kelebihan cat bunglon ini. Oke guys, nama catnya ini sendiri adalah chameleon atau bunglon dari green to purple. Dominan warnanya lebih ke green sama purple. Cuman ketika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, itu nggak cuman warna hijau sama purple doang yang keluar. Ada warna pinknya, ada warna birunya, ada warna emasnya. Emasnya itu paling kelihatan ketika cahaya gelap. Jadi kayak emas banget gitu loh. Gue sedikit kaget ketika si bengkel Titanium nerima tantangan gue sama cat yang gue mau. Karena catnya ini lumayan susah dan gue langsung kasih body kit ke bengkelnya. Langsung gue minta sekalian nih, bang pasangin body kit. Dengan catatan body kitnya gue juga nggak mau yang mainstream, nggak mau pakai nut-nut. Alhasil dia langsung bikin nyambung ke fender jadi clean gitu tanpa nut. Langsung disiram cat bunglon dengan waktu yang sangat singkat, hanya memerlu waktu 1 bulan dia sudah kelar cat bunglon dan white body Rocket Bunny V3. Sudah jelas kalau terburu-buru gitu pasti ada kekurangannya. Sekarang kita cek apa aja kekurangan dari cat bunglon ini. Sebenarnya guys, overall kalau dari kamera dan kalau kita nggak ngelihat secara detail, ini hasilnya sangat menakjubkan, bener-bener bagus banget, gila warnanya keluar dan sempat menghebohkan sejagat raya ya, karena mobil dengan warna seperti ini dipakai buat drift ya. Dan kenapa kemarin gue terburu-buru? Karena gue ngejar IDS, biar ketika IDS round terakhir itu mobil ini sudah terpampang di seri terakhir gitu kan Bas. Nah jadi terima kasih banget bengkel Titanium sudah mewujudkan impian gue. Cuman karena gue sebagai konsumen terlalu gerah ya akan detail-detail yang sebenarnya bisa lebih bagus lagi. Nih kayak gini nih guys nih. Kayak pada di pinggiran-pinggiran antara panel ini pasti dia ada gompalan-gompalan catnya atau bahkan meler. Ini meler ya Bas ya jatuhnya ya. Numpuk gitu catnya, jadi nggak clean. Ada kayak gelombang-gelombang meler gitulah. Dan gue anaknya sebenarnya nggak bisa ngelihat kayak gini tuh kayak pengen gue amplas sendiri terus gue semprot sendiri gitu kan, gatel gitu. Selain detail yang bergelombang, ada beberapa bagian ngehabisin bagian detail-detail yang nggak rapihnya. Selain dari depan sini nih yang bagian kaca, kanyardnya juga di sampingnya full grepesan-grepesan cat gitu, dia nggak full. Karbonnya ini juga di retouch pokoknya, cuman karena waktunya terburu-buru mungkin ada beberapa bagian yang nggak sempurna. Kayak yang di sebelah sana tuh yang gue silangin itu ada pulauan garis putih gitu ya, jadi kayak berpulau gitu, karbonnya tidak perfect. Nah yang paling kelihatan banget sebenarnya ada di bagian bawah sini guys. Di bagian bawah sini nih antara lips bumper dengan grillnya, lem-lemnya itu dia nggak rapi sehingga ngebrushnya nggak rapi, jadi kelihatan percikan-percikan putih. Karena sekarang gue sudah jadi tukang cat ya, jadi gue tahu gitu kan lem-lemnya juga. Dan detail nggak rapi seperti ini gue temukan sejak mobilnya dateng. Tapi karena gue terlalu excited dengan warna yang begitu hasilnya sesuai banget sama ekspektasi gue, jadi detail-detail seperti ini nggak gue hiraukan. Sebagai konsumen, gue pengen ini diperbaikin biar lebih clean, lebih rapi, nggak ada percikan-percikan, brushnya nggak berantakan, sama lemnya biar lebih clean gitu ya nggak sih guys? Ini gue nggak tahu karena mobilnya sudah sering ngegasruk gitu atau gimana, dia jadi sedikit berongga antara lampu dengan bumper depan tuh, kayak ada jarak. Cuman kalau salah berarti ya gara-gara ke apa tuh namanya gasruk, jadi dia lebih turun bumpernya. Nih di bagian detail ujung gini kan juga kelihatan nih ada coak-coakan. Sebenarnya detail bangkutnya sebenarnya kecil banget ya, tapi nggak apa-apa. Namanya kritik itu bisa membuat kita jadi jauh lebih baik.
Jadi gue pengen bengkel titanium ini memberikan hasil yang sungguh sempurna gitu guys. Lanjut kita ke bagian samping. Sama dengan bagian sisi sebelah kiri, sebelah kanan yang bermasalah pada sudut-sudut detailnya. Sudut detail di kanyardnya, bagian karbonnya berpulau-pulau, detail bagian dekat kacanya pasti tidak rapi, meler, dan catnya tidak mulus. Banyak cipratan cat yang tidak seharusnya ada pada mobil ini. Buat yang angkat, ada dua bagian yang kalau kita perhatikan ternyata dia ini bergelembung. Bergelembung ini bisa diakibatkan karena ada bahan-bahan sesuatu yang menempel pada ini sebelumnya, jadi ngebuat ini ngangkat. Nah, di bagian bawah sini side skirtnya juga lagi-lagi di bagian detailnya kan juga banyak lem-lem yang terlalu lebay. Lem-lem yang seharusnya nggak ada, yang seharusnya dikikis tapi masih nempel sama detail yang nggak rapi. Ini juga berongga dia, lemnya berantakan, dan di bawah sini nih yang terlalu kelihatan ngegumpal dan retak-retaknya. Nah, seperti di bagian dekat pintu nih, dia juga detailnya nggak rapi. Bagian bawah sini nih sama kayak yang sebelah kiri tadi, antara gabungan dari side skirt ke white bodinya itu dia terlalu banyak gerenjelan-gerenjelan seperti hidup basi ya, terlalu banyak rintangan yang ada di sini. Dan untuk ini tuh sebenarnya bukan kesalahan bengkel, ini ada beberapa bagian yang kesalahan gue pribadi. Jadi ketika turun towing waktu itu pas baru mau ke Karawaci, kita masih rada kagok sama mobil ini kan, soalnya biasanya dia nggak white body, tiba-tiba white body, ke gasrok, ke apa sih namanya, ke gencet lah. Jadi dia retak di bagian sini, retak di bagian sini, dan di bagian bawah, lihat no, retak. Itu sebenarnya adalah kelemahan ketika kita tidak memakai di body kit yang seharusnya memiliki nut-nut. Jadi kan kalau ada nutnya, kita nggak perlu sambungin dari fender aslinya ke bagian body kitnya kan, tinggal tempel harusnya, jadi lebih aman. Tapi karena kita pengen coba sesuatu yang baru, tidak ada salahnya mencoba guys. Nah guys, sebelum kita menuju ke bagian terpanasnya, terhotnya, ada apa yang terjadi di 86 gue? Ada accident apa yang sampai mengharuskan 86 gue ini terbang ke Semarang lagi untuk di repair? Tunggu sampai habis guys. Sebelum gue ngasih tahu kejadiannya, jadi gue pengen kasih tahu ke kalian dulu apa aja sih yang udah dimodifikasi di 86 ini full gitu guys. Yang pertama, sudah terlihat jelas 86 gue sudah pakai body kit Rocket Bunny V3. Dilihat dari belakangnya saja, lebar fendernya sudah lebih lebar 8 cm. Berarti kalau digabung 16 cm dari fender aslinya. Dan gue make look yang clean, gak pakai nut. Biar apa? Biar beda aja sama orang. Nah lanjut, gak cuma dengan Rocket Bunny V3, gue juga kombinasikan dengan hood karbon Varis, ditemani dengan karbon kanyard dan spionnya juga karbon gitu guys. Harusnya belakangnya ada wings karbon, cuman karena udah sampai tapi keburu ada accident jadi kita belum sempat pasang. Lanjut, pada bagian depan lampunya masih standar. By the way, ini GT86 tahun 2017 ya guys. Dia nggak ada gambar piston di sampingnya. Kalau yang 86 tahun 2012 kan identik sama ada logo piston di bagian sebelah kanannya. Untuk luarnya itu saja, dan langsung aja sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan rumit, kaki-kaki. Karena kaki-kaki ini banyak dimodifikasi guys. Nah, pada bagian kaki-kaki ini lumayan banyak gue modifikasi karena sebenarnya awalnya ini diperuntukkan untuk drift. Jadi lumayan harus sesuai sama peraturan drifting Indonesia gitu guys. Ukuran velgnya ini dia lebarnya 9,5 untuk bagian depan, 9,5 digabungkan dengan velg yang sangat GDM TE37 yang sudah gue repaint sendiri menggunakan tangan ini. Karena sebelumnya ini warnanya bronze, banyak banget yang komen kalau velgnya ngantuk. Gue sempet kaget sih dengernya. Bisa-bisanya netizen bilang velg ngantuk. Gak apa-apa, namanya kritik membuat kita semakin lebih baik. Asik. Lanjut, di dalam velg ini ada apa aja sih? Pertama yang terlihat ada BBK yang sangat besar ini, yang di depan pakai 6 pot dengan rotor 355. Karena velgnya kurang keluar, jadi gue tambah adaptornya 4 cm untuk yang depan. Dan adaptornya ini pun sudah kita ganti pakai yang aluminium. Karena sebelumnya itu besi, jadi gampang karatan. Dan ternyata aluminium ini gak karatan loh, Bas. Coba lihat ya sini. Itu tuh bener-bener clean, gak ada karat. Padahal kan mobilnya sering kena hujan, sering kena matahari. Kalau pakai yang besi sudah pasti langsung karatan.
Dan bedanya pun adaptor besi dan aluminium. Sudah jelas, besi jauh lebih berat daripada aluminium. Yang pengen lihat full YouTube-nya ada di YouTube gue sebelumnya pas lagi nge-repaint velg. Di dalam sini nih, di dalam ban sini, di balik sini, ada beberapa bagian yang gue ubah. Yang pertama coilovernya. Coilovernya gue pakai coilover KW, hibahan dari Bang Akbar ya. Karena di dunia drifting ini, coilover KW lumayan membuat mobil semakin enak untuk dibawa drift. Terus juga banyak yang bilang, Kak kenapa nggak pakai ersas aja sih? Soalnya kan kurang ceper, kayak gitu kan. Kalau kita pakai ersas buat drifting itu nggak dianjurkan karena nggak enak dibawanya. Jadi paling aman itu pakai coilover. Dan bagian depannya juga sudah ditambah angle kit. Meski bukan wise fab angle kitnya yang seperti garasi drift, gue hanya pakai angle kit biasa GK-Tech, tapi sudah membuat angle-nya lumayan terbuka. Lanjut, selain itu bautnya juga sudah race biar senada sama T37-nya. Dan untuk profil bannya sendiri gue pakai ban Nankang dengan ukuran depannya itu 265/35 ring 18. Beda sama yang belakang, pada yang bagian belakang ini kita nggak pakai BBK 6 pot, kita cukup pakai BBK 4 pot dengan rotor 355 dan profil bannya 265/35 ring 18. Ini aja gue udah pakai adaptor 5 cm di belakang, masih nggak terlalu keluar. Sekarang kita lanjut ngebahas mesin ya. Nah, karena interiornya juga nggak ada yang gue ubah, jadi kita skip aja. Kalian bisa lihat di Google aja kalau mau yang kepo sama interiornya. Habis hujan langsung ngucur deh airnya. Kelihatan nggak tuh? Ya, ini dia mesinnya. Mesinnya sendiri masih mesin standar sebenarnya 4 silinder Boxster, cuman gue sudah menambahkan supercharge dari Edelbrock untuk menambah kekuatannya. Jadi yang normalnya itu 200 HP kurang lebih sekarang sudah jadi hampir 300 HP. Karena selain Edelbrock supercharge-nya ini, yang gue ganti adalah ECU-nya. ECU-nya sudah gue ganti bagian M-Tron. Flywheel-nya sama koplingnya juga sudah tidak standar, sudah kita ganti yang racing. Nah, kelihatan nih guys suspensi KW-nya di atas. Coilover KW ini juga cocok banget sama mobil gue karena warnanya sama-sama ungu. Jadi dia terlihat menonjol ya. Yang gue suka dari coilover KW ini adalah dia senada dengan bodi warna gue tuh. Jadi matching ya nggak? Jadi kelihatan kalau kita pengen atur tingkat kecemberannya dari sini nih, dari atasnya itu bisa banget. Kebetulan gue udah mentok jadi udah nggak bisa dicemberin lagi karena velgnya sangat lebar. Jadi udah paling mentok chambernya segini. Dan kalau kalian pengen ngatur tingkat tinggi, rendah, dan keempukannya, kalian bisa otak-otik di bagian bawah dari si coilovernya. Untuk mesin hanya itu saja yang sudah gue ubah. Cuman pasang supercharge, ganti ECU, ganti flywheel sama kopling, sama knalpotnya sudah gue ganti full system Elysium. Kita lihat yuk. Ini dia knalpotnya guys. Lihat, full system Elysium dengan pipa kiri kanan. Iya, sengaja gue lepas bempernya biar kalian bisa ngeliat wajah asli dari knalpot ini. Rada berantakan belakangnya ya, karena emang accident-nya terjadi pada bagian belakang ini. Buat kalian yang maksa, mana kak bempernya? Langsung aja kita pasang. Ayo, masukin bempernya. Nah, ini dia bemper gue yang membuat gue menangis. Benar sekali, kenapa jadi hancur kayak gini? Sakit loh rasanya ketika melihat sesuatu yang kita sayang-sayang seperti ini tuh, sakit rasanya. Jadi kejadiannya itu adalah ketika di malam hari pas dari edit town kita pulang di lampu merah, gue udah yakin nih di jalan ini mobil terlalu keren. Wah, ini mobil keren banget nih, pengen deket-deket ah liatnya kayak gitu. Tanpa dia sadar nubruk deh bagian belakang gue, udah nubruk. Dan sayangnya mungkin karena dia panik udah nyium bagian belakang mobil gue, dia nggak injek rem, dia malah injek gas ditambah kenceng, brum. Jadilah bemper gue hancur dan bagian bagasi ke belakang itu rada kedorong ke dalam karena banyaknya tekanan dari si mobil yang nabrak. Tapi nggak apa-apa, gue bukan menyalahkan yang nabrak, namanya accident kan, kita nggak ada yang tahu entah dia lagi capek atau seperti apa. Tidak apa-apa, gue juga sudah ngobrol baik-baik sama yang nabrak dan kita akan repair juga langsung ke Semarang. Sebenarnya gue pengen repair ke Semarang ini nggak ada niat ketika dia sudah ditabrak, paham nggak sih?
sebelum dari ditabrak ini emang gue pengen nge-review semua catnya dan gue bakal balikin ke Semarang untuk detail-detailnya, karena emang si bengkel Titanium Auto Body ini dia nerima garansi ketika kita tidak puas ataupun ada detail yang kurang pas atau ada yang ngangkat, dia bakal benerin lagi gitu kan. Cuman karena emang kalau detail banget butuh waktu sekitaran lumayan lama, nggak bisa diburu-buruin, makanya lah ketunda-tunda sampai akhirnya ketabrak dulu bagian belakang gue, baru gue mau kirim ke Semarang gitu guys. Sedih nggak sih kalian? Nah, selain bagian diffuser yang sudah remuk ini guys, bumper dan bagasinya ini juga ada trouble nih, lihat deh. Di bagian bagasinya ini tulangannya kedorong ke dalam sehingga mengakibatkan bagasi gue nggak bisa ketutup, jadi banyak rongga. Kalau gue lihat lebih detail lagi ini kayaknya knalpotnya juga ada yang bengkok gitu guys. Biar lebih detailnya nanti kita cek di Semarang, tapi semoga aja knalpot gue nggak kenapa-napa. Nah guys, sebenarnya ya ini gue nggak tahu kebetulan apa gimana, tapi gue emang mau ganti warna diffusernya. Ada sedikit miss antara gue dengan orang bengkel. Sebenarnya gue pengen diffusernya ini warna hitam sesuai dengan lips depan, tapi karena kemarin lagi-lagi gue terlalu menekan pihak bengkel agar cepet jadi dong, ayo cepet jadi dong, ide sudah memulai nih, jadilah belakangnya juga dibikin bunglon sehingga warnanya mati gitu. Daktelnya warna bunglon, diffusernya warna bunglon, semuanya bunglon gitu. Nah, jadi plan gue abis ini setelah bersedih selama beberapa jam dan beberapa hari, beberapa menit, gue memutuskan untuk menaruh kembali mobil kesayangan gue ini ke bengkel Semarang. Nah, untuk bengkel Titaniumnya ini gue harap agar detailnya lebih diperhatikan lagi sampai seujung-ujungnya agar tetap clean gitu guys ya. Berhubung sekarang gue juga nggak butuh mobil ini buru-buru alias buat drift, karena mobil ini akan gue pensiunkan dari dunia drifting. Dengan berat hati karena sayang banget sebenarnya mobil sudah secantik ini dengan body kit dan warna yang sangat cantik, gue pakai kepat-kepot terus tabrak lagi, jadi harus kita pensiunkan dan hanya kita jadikan mobil daily dan mobil Sunmorai. Kenapa gue berhentiin? Ya karena gue sudah punya mobil balap sendiri yaitu E36 gue yang udah jadi gue kupein. Itu bakal kita tabrak-tabrakin sesuka hati kita karena dia adalah mobil yang kuat dan tahan banting. Gitu guys. Oke, jadi kita akan merindukan mobil ini dalam beberapa saat karena mobil ini gue kirim ke Semarang untuk di repair ulang biar perfect, seperfect-perfectnya, dan kita akan konten dengan mobil lain gitu guys. Jadi buat bengkel Titanium, terima kasih banget, sebenarnya hasil catnya luar biasa, membuat semua mata tertuju kepada mobil ini, bahkan sampai ditabrak karena segitu indahnya. Semoga nextnya detailnya agar lebih rapi gitu. I love you Titanium. Oke guys, segitu dulu vlog gue kali ini. Kita bakal langsung kirim ini dengan towing untuk di repair dan di retouch. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kita akan lanjut di konten-konten dengan mobil yang berbeda. Oke, gue Fangmels. Bye-bye.